Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari yang ingin menjelaskan tentang desain strategi pembelajaran aktif, di mana ada 4 subbahasan. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran aktif, yang kedua dasar pertimbangan penggunaan pembelajaran aktif, yang ketiga prinsip-prinsip pembelajaran aktif, dan yang keempat yaitu berbagai strategi pembelajaran aktif. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah proses belajar di mana siswa mendapat kesempatan untuk lebih banyak melakukan aktivitas belajar berupa hubungan interaktif dengan materi pelajaran sehingga terdorong untuk menyimpulkan pemahaman daripada hanya sekedar menerima pelajaran yang diberikan. Selanjutnya yaitu contoh pembelajaran aktif. Contoh pembelajaran aktif yang memberikan kegiatan non-rutin, misalnya siswa berdiskusi. Diskusi dapat diatur sedemikian rupa sehingga semua siswa dapat berperan aktif, bertanya, mengumpulkan pendapat, atau memberi tanggapan. Dasar pertimbangan pembelajaran aktif. Dalam memilih metode terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan. Di antaranya adalah tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran, kemampuan dan latar belakang siswa, kemampuan dan latar belakang guru, keadaan proses belajar yang berlangsung, alat-alat atau sarana yang tersedia. Prinsip-prinsip pembelajaran aktif. Prinsip-prinsip pembelajaran aktif diantaranya ada prinsip motivasi. Prinsip motivasi adalah daya dalam pribadi seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu prinsip latar atau konteks. Kegiatan belajar tidak terjadi dalam kekosongan. Yang ketiga, prinsip keterarahan pada titik pusat atau fokus tertentu. Ada prinsip hubungan sosial atau sosialisasi, dan ada prinsip belajar sambil bekerja. Prinsip perbedaan perorangan atau individualisasi. Ada prinsip menemukan seorang guru hendaknya dapat memberikan kesempatan kepada semua siswanya untuk mencari dan menemukan sendiri beberapa informasi yang telah dimiliki. Yaitu ada prinsip pemecahan masalah. Jadi seluruh kegiatan siswa akan terarah jika didorong untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Berbagai strategi pembelajaran aktif. Yang pertama, berpikir berpasangan atau berbagi. Maksudnya hal ini memungkinkan mereka untuk terlibat secara emosional dan intelektual dalam subjek yang sedang didiskusikan, dan pembelajarannya kemungkinan besar akan bertahan lama. Yang kedua yaitu wawancara 3 langkah. Artinya mereka bergantian bertindak sebagai pewawancara, orang yang diwawancarai, dan pengamat, mendorong keterlibatan aktif dan refleksi mendalam. Pembelajaran aktif semacam ini sangat cocok untuk mata kuliah yang menekankan keterampilan sosial dan negosiasi, termasuk perhotelan, politik, jurnalisme, dan penjualan. Yang ketiga ada studi kasus. Hal ini memungkinkan mereka untuk terlibat secara emosional dan intelektual dalam subjek yang sedang didiskusikan, dan pembelajarannya kemungkinan besar akan bertahan lama. Yang keempat ada permainan peran. Yang kelima yaitu kelas terbalik. Jadi kita mengambil kesimpulan, pembelajaran aktif adalah sebuah proses pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa selama proses pembelajaran, yang tidak hanya ditekankan pada proses ceramah atau mencatat. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.